Sebelum videonya berlanjut, silahkan teman-teman tekan tombol subscribe, like, dan tinggalkan komentar kamu di bawah. Kiranya video ini menjadi berkat bagi kita semua. God bless you. Menurut saya, Madia harus masuk Kristen. Saya kasih tahu sama Madia, ya. Menurut Al-Quran, Isa, yang menurut Al-Quran, Isa berkata di dalam surat As-Sof ayat ke-6, kalau bisa admin membukakan ayatnya, ya biar lebih jelas. Di dalam As-Sof ayat ke-6, ya dibukakan As-Sof ayat ke-6, ya. Ini biar ngerti. Isa berkata kepada Bani Israel, ya Bani Israel, ya, sesungguhnya aku ini adalah seorang rasul, seorang utusan kepadamu untuk yang membenarkan kitab sebelumku yang Taurat dan memberikan kabar gembira kepadamu tentang seorang nabi setelahku namanya Ahmad. Ya, saya tanya sama antum, pertanyaan saya sama antum. Isa berkata kepada Isa ini bangsa apa? Saya tanya sama antum. Bangsa Yahudi. Oh, bangsa Israel ya? Ya. Oke, Isa berkata kepada Bani Israel akan datang nanti seorang nabi yang bernama Ahmad, betul atau tidak? Betul. Terus? Betul. Nah, saya tanya sama antum, ada nggak rasul yang diutus tidak berdasarkan bahasa kaumnya? Tidak ada, harus bahasa kaumnya. Tidak ada. Oke, saya tanya sama antum, Ahmad orang mana? Ahmad orang Arab. Nah, kenapa Isa berkata kepada Bani Israel akan datang seorang nabi, ternyata nabi ini ternyata orang Arab. Padahal di dalam Ibrahim ayat keempat, kami tidak mengutus seorang rasul pun kecuali berdasarkan bahasa kaumnya. Bagaimana antum masih percaya? Bagaimana antum masih Islam sampai sekarang? Gini, jadi pertanyaannya apakah nggak boleh Isa atau Yesus itu berkata seperti itu untuk menubuatkan bangsa yang lain? Apa nggak boleh? Karena dalam posisi ini kan apa nggak boleh gitu loh dalam posisi ini. Coba aku dengar dulu. Apa nggak boleh? Apa ada larangannya? Karena Isa mengatakan akan datang nabi setelahku yang bernama Ahmad. Dikatakan itu kepada Bani Israel. Pertanyaan saya kepada antum, Ahmad ini untuk Bani Israel atau tidak? Kan kenubuatan, kawan. Bukan, saya tanya sama antum. Saya tanya sama antum. Fungsi dari Isa mengatakan kepada Bani Israel akan datang seorang nabi setelahku namanya Ahmad. Fungsinya apa? Saya tanya sama antum. Fungsinya untuk menjelaskan informasi akan kedatangan di masa yang akan datang. Oke, informasi akan kedatangan bahwa akan datang nabi nanti seorang nabi yang bernama Ahmad. Saya tanya sama antum, Ahmad untuk Bani Israel atau tidak? Ahmad tidak untuk Bani Israel karena di ayat ini pun tidak ada. Kalau bukan untuk Bani Israel, untuk apa itu diomongin sama Bani Israel? Berarti untuk memberikan informasi kepada Bani Israel sehingga orang Bani Israel harus beriman kepada Nabi Muhammad. Dan ini terbukti loh Bang Edis, ribuan juta. Oke, coba tolong admin tunjukkan surat Ibrahim ayat yang keempat. Ini biar diskusi kita berdasar, biar kita nggak jadi omong kosong. Ya, Ibrahim ayat yang keempat dibukakan. Saya minta sama teman-temanku semua ya. Saya ini 8 tahun loh mendalami Quran. Saya habis-habisan loh. Saya habis-habisan saya mempelajari Quran itu. Dengan bercucurkan tenaga, keringat saya mempelajari Al-Quran. Saya nggak main-main. Gitu loh. Ibrahim ayat berapa, Iris? Oke. Di Ibrahim ayat keempat. Oke. Coba dibuka Ibrahim ayat keempat di situ. Ya, itu sudah. Ya, di situ dikatakan, ya kecil sekali tulisannya. Ya, dan kami tidak mengutus seorang rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya agar dia dapat memberi penjelasan kepada mereka. Saya tanya sama antum, ada tidak seorang rasul yang diutus kepada seseorang yang bukan berdasarkan bahasa kaumnya menurut ayat ini? Tidak ada. Oke, saya tanya sama antum. Kalau begitu Muhammad untuk orang Arab atau untuk orang non-Arab? Muhammad untuk orang Arab pada saat itu. Untuk orang Indonesia bukan? Nabi Muhammad bukan untuk orang Indonesia, tetapi Nabi Muhammad rahmatan lil alamin di dalam Al-Quran, maka bukan hanya untuk orang Indonesia, tapi keseluruhan. Ini saya bilang antum standar ganda. Antum standar ganda di sini. Di dalam Ibrahim ayat 4 dikatakan tidak diutus satu orang pun tidak pernah diutus seorang rasul kecuali berdasarkan bahasa kaumnya. Muhammad yang orang Arab, kalau antum yakini Muhammad orang Arab, saya tidak percaya kalau Muhammad orang Arab, tapi antum percaya demikian, nggak apa-apa. Ya, Muhammad dikatakan di sini diutus kepada
Bani Israel atau orang Arab? Muhammad diutus untuk pada saat itu di bangsa Arab, ya. Nah, Untuk Arab. terus apa hubungannya dengan bangsa lain? Karena Muhammad kan tidak diutus kepada bangsa lain. Muhammad diutus kepada bangsa lain atau tidak? Karena ada ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan Nabi Muhammad itu diutus untuk sekalian alam, rahmatan lil alamin. Ada ayatnya di dalam Al-Quran yang menjelaskan. Apakah itu tidak bertentangan dengan Ibrahim ayat keempat yang mengatakan tidak seorang rasul pun diutus kecuali berdasarkan bahasa kaumnya? Ya, itu artinya tidak bertentangan. Kenapa tidak bertentangan? Kalau Nabi Muhammad itu diutus bahasa lain tidak mengerti nanti firman-firman Tuhan yang diturunkan kepadanya. Itu maksudnya, ya. Artinya untuk dasarnya di mana? Enggak, dasarnya di mana? Kita kembali loh, gini loh. Isa mengatakan, Isa berkata kepada Bani Israel, "Ya Bani Israel, ya, sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah ya yang membenarkan kitab-kitab yang ada padamu dan memberikan dan seterusnya. Intinya begini, Isa mengatakan begini, akan datang seorang nabi setelahku mimba'di ismuhu Ahmad, yang bernama Ahmad. Saya tanya sama antum, untuk apa Isa berkata kepada Bani Israel tentang akan datangnya nabi setelahku yang bernama Ahmad, sementara Ahmad bukan untuk Bani Israel? Oke, saya jelasin dulu ya. Pemahamannya begini. Silakan. Pemahaman Islam yang sebenarnya bukan terfokus kepada Bani Israel, ya. Ajaran Islam itu fokusnya kepada ajaran Ibrahim yang Hanif. Nah, Ibrahim yang Hanif ini kan dalam posisi menurunkan kedua tokoh, ya, yaitu kepada Nabi Musa, Nabi Ishak dan Nabi Ismail. Nah, pemahaman di sini makanya berkorelasi dalam ayat yang tadi Bang Edis sampaikan itu, korelasi kebenarannya di situ. Jadi tidak terfokus kepada Yahudi, karena fokus Islam itu kepada milah Ibrahim, ya, seperti itu Bang Edis. Jadi apapun alasannya yang dikorelasikan saya harus ulang. Enggak, antum ya, saya tidak tahu apakah antum berpura-pura tidak paham atau antum belum paham. Saya minta gini, kita dalam diskusi supaya diskusi kita ini tidak sia-sia begitu ya. Ya, kita jujur lah sama diri sendiri. Antum jujur, saya jujur, semua di sini jujur, pendengar jujur. Kita mau mencari kebenaran. Saya tanya sama antum, Isa adalah Bani Israel, sepakat di dalam Quran, menurut Quran? Iya. Oke, Isa berkata kepada Bani Israel apa berkata kepada Bani Arab? Untuk Bani Arab. Enggak. Isa di dalam As-Sof ayat ke-6, Isa berkata kepada Bani Israel atau kepada orang Sumedang? Isa mengucapkan, ya Bani Israel itu kepada Bani Israel atau kepada orang Sumedang? Kepada, maksudnya tidak paham, kita langsung fokus saja Bang Edis, karena dalam posisi ini Bang Edis, ya. Oke, coba admin ditampilkan dulu ya, ditampilkan dulu As-Sof ayat yang ke-6, ya. Di situ dikatakan Isa berkata kepada Bani Israel, akan datang nanti seorang rasul setelahku, namanya Ahmad. Saya tanya sama antum, Isa berkata ini kepada siapa? Yang Isa berkata kepada itu informasi saja di Al-Quran tentang kenubuatan. Seperti itu saja maksudnya. Saya bukan tanya informasinya. Antum percaya ini fakta sejarah? Isa pernah berkata begini, ini adalah fakta sejarah? Itu bukan fakta sejarah, itu informasi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam sejarah. Berarti bukan fakta sejarah. Kok nggak ditampilkan ayatnya? Fakta sejarah itu harus dibuktikan apa yang disampaikan Al-Quran benar tidaknya, nanti tinggal kita. Kita nggak bicara benar tidaknya. Itu kita susah. Kita kembali hati masing-masing. Yang saya tanyakan sama antum percaya bahwa Isa dulu pernah berkata demikian kepada Bani Israel, bahwa akan datang Nabi setelahku bernama Ahmad? Nah, itu informasi sesuai Al-Quran benar. Oke. Berarti antum percaya bahwa itu adalah peristiwa sejarah yang pernah terjadi. Isa berkata demikian kepada Bani Israel, betul ya? Kalau peristiwa sejarah itu harus dibuktikan kembali, karena ini yang berkata Allah. Kita bukan mau membuktikan. Kita ngambil silogisme aja, silogisme dari kalimat ini, ya. Tadi di situ Isa mengatakan kepada Bani Israel, akan datang Nabi setelahku bernama Ahmad. Tetapi ternyata Ahmad ini bukan Bani Israel. Ternyata Ahmad ini, kalian kan mengatakan Ahmad ini orang Arab, Ahmad Ali atau Muhammad kan gitu. Nah, Ahmad adalah dari orang Quraisy, bukan Bani Israel ya, Arab ya, Muhammad ya. Nah, sedangkan Ibrahim ayat yang keempat dikatakan, di dalam Ibrahim ayat yang keempat berkata, tidak diutus satu orang
seorang pun, satu rasul pun tidak pernah diutus kecuali berdasarkan bahasa kaumnya. Saya tanya sama Iya, antum, untuk betul, apa betul. Isa ngomong kepada Bani Israel? Untuk apa Isa ngomong kepada Bani Israel? Akan datang Nabi setelahku bernama Ahmad. Ternyata Ahmad bukan dari Bani Israel, bukan dari kaumnya Bani Israel. Oke. Apa tujuannya? Tujuannya untuk dalam posisi ini membenarkan ajaran Islam, itu yang pertama. Posisinya pada saat itu seperti itu, memberikan informasi akan datangnya Nabi Muhammad. Dan ini terbukti, ini fakta yang nggak bisa dibantah sejarah. Orang Yahudi ke Arab, berbondong-bondong tinggal di Arab, jutaan orang Yahudi tinggal di Arab, maka terbuatlah perjanjian pada saat itu orang Arab dengan Nabi Muhammad, perjanjian Hudaybiyah, perjanjian Piagam Madinah. Kita nggak ke situ dulu, kita nggak ke situ dulu. Yang saya tanya Saya mau sama buktikan antum, dulu. Saya mau begini, buktikan ayat ini. Madia, Nah, ya, begini Madia. silakan. Isa dan Bani Israel berbahasa Arab atau tidak? Isa dan Bani Israel berbahasa Arab apa tidak? Oke, berbahasa apa mereka? Ya tergantung pada saat itu kan macam-macam bahasa, ada bahasa Iya, makanya Ibrani. antum saya tanya. Ya makanya saya tanya sama antum. Isa dan Bani Israel ketika Isa mengatakan, wahai Bani Israel akan datang setelahku Nabi ismuhu Ahmad. Saya tanya sama antum, Betul. ketika Isa mengatakan itu kepada Bani Israel, Isa dan Bani Israel berbahasa apa di situ? Iya, tentunya bahasa sehari-hari Yesus dong. Apa bahasanya? Tahu. Ya, apa informasi bahasanya? Sebenarnya nggak tahu. Kan 3 macam bahasa di sana. Ada bahasa penjajah, ada bahasa Ibrani, ada bahasa Aramain, kan 3 poin itu di situ. Yang dipakai Isa, yang dipakai Isa. Pertanyaan saya sama antum, bahasa apa? Bahasa apa? Ringkas saja, bahasa apa? Inggris, Yunani, Spanyol, Arab, Aram, atau bahasa apa? Kalau mengikuti ajaran Anda kan bahasa Yunani, apakah Isa dalam posisi itu bahasa Yunani? Kok jadi mengikuti ajaran saya? Kita bicara agama antum, nggak ada hubungannya dengan ajaran saya. Di dalam Injil tidak ada Isa. Kami tidak kenal Isa, gitu loh. Yang saya tanya sama antum, ketika Isa mengatakan kepada Bani Israel akan datang Nabi setelahku ismuhu Ahmad. Saya tanya sama antum, Isa mengatakan kepada Bani Israel, Isa dan Bani Israel berbahasa sehari-hari bahasa apa? Oke, kalau dalam informasi ini, karena dalam posisi Injil itu diturunkan kepada Isa atau Yesus itu, tentunya dalam bahasa Ibrani atau Aramain, sesuai dengan. Oke, saya catat. Isa mengatakan itu dalam bahasa Ibrani atau dalam bahasa Aram, ya. Saya sepakat dengan antum, ya. Saya sepakat dengan antum. Nah, pertanyaan saya sama antum, Muhammad berbahasa Ibrani dan berbahasa Aram tidak? Oh tidak, Nabi Muhammad bahasa Arab. Nah sekarang Muhammad bukan berbahasa Aram, bukan berbahasa Ibrani. Lalu kita tabrakkan ini dengan Ibrahim ayat keempat yang mengatakan tidak seorang rasul pun diutus kecuali berdasarkan bahasa kaumnya. Menurut Al-Quran, setiap rasul diutus hanya berdasarkan bahasa kaumnya. Tidak ada seorang rasul yang diutus kepada kaum yang berbeda bahasanya. Menurut Ibrahim ayat yang keempat. Nah, saya tanya sama antum, lalu apa fungsinya Isa berkata kepada Bani Israel akan datang Nabi setelahku bernama Ahmad? Tujuannya apa kepada Bani Israel? Maksud saya benefit atau untungnya kepada Bani Israel itu apa? Sedangkan Bani Israel tidak berbahasa Muhammad. Oke, jadi maksud dalam Al-Quran ini posisinya bukan seperti yang Bang Edis pahami, tetapi maksudnya di sini adalah kenubuatan yang bakal terjadi nanti. Pada saat itu akan datang seorang nabi dari Arab, ya. Kemudian informasi ayat yang Al-Quran ini ternyata di sebagian orang Yahudi percaya. Makanya orang Yahudi berbondong-bondong ke tanah Arab mendatangi tempat kediaman Nabi. Makanya dalam posisi ini Anda bisa lihat fakta sejarah yang menjelaskan orang Yahudi berada di Madinah. Itu mereka mencari kenubuatan ini. Apa benar Nabi itu ada di Mekah dan Madinah ini? Dan ternyata orang Yahudi sampai ribu jutaan loh. Tadi di sana dibuatlah perjanjian Piagam Madinah untuk menstabilkan posisi orang Yahudi dengan orang Islam yang hidup di Madinah pada saat itu, kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Jadi informasi ayat Al-Quran ini kenubuatan saja. Masalah orang Yahudi, bahasa Israel, bahasa Yahudi tidak ada korelasi. Ini berarti antum menggunakan standar ganda kalau begini. Yang saya tanyakan sama antum, gini aja, Muhammad untuk Bani Israel atau tidak?
Muhammad tidak untuk Bani Israel. Nah, kalau Tidak. Muhammad bukan untuk Bani Israel, terus apa lagi? Terus di mana? Kita mau ngomongin apa lagi gitu loh. Silahkan teman-teman tekan tombol subscribe, like, dan tinggalkan komentar kamu di bawah. Kiranya video ini menjadi berkat bagi kita semua. God bless you.